Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para sahabat dan sahibat yang dirahmati Allah, mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, siam maupun qiyam, dan hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-17 ya, kalau tidak salah. Dan malam 17 itu biasanya diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau Ramadan itu diawali pada hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 17 ini. Tapi itu pendapat yang bukan berasal dari Nabi ya. Itu dari pengalaman, mungkin pengalaman beberapa ulama ya, mengamati sepanjang perjalanan hidupnya. Kemudian kita juga bersyukur bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita seterusnya sehat, jauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah, malapetaka, bencana dan sebagainya. Yang dengan itu kita harus semakin meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, karena sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya kalau kalian kufur, kita bersikap kufur terhadap nikmat Allah, maka pasti azabnya sangat pedih. Dan terutama lagi adalah bahwa kita masih menjadi seorang mukmin. Ya, ini seorang mukmin, jadi seorang muslim. Dan ini mudah-mudahan kita bawa sampai kita mati. Kita bersama Islam, bersama iman kita, dan itulah menjadi bekal utama kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Sahimin dan sahimat yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi awal tausiah saya pada malam hari ini diawali dengan surah Al-Baqarah yang pada malam keberapa itu saya pernah membahas sedikit ya tentang bahwa Ramadan ini disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Adapun kapannya, tanggalnya diturunkan Al-Quran itu masih menjadi perdebatan para ulama. Cuma kita mempopulerkannya pada malam 17 Ramadan ini, sehingga disebut sebagai nuzul Al-Quran. Kita tidak masuk pada perdebatan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memfungsikan Al-Quran. Akibat ketakwaan kita, ya, kalau kita hari ini berpuasa, siam dan qiyam, melakukan segala macam amal soleh di bulan Ramadan ini,
target yang harus kita capai, yang kita harapkan kita capai adalah ketakwaan. Dan apa itu ketakwaan? Di dalam surah Al-Baqarah awal itu disebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu ya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita ingin tahu apakah kita berhasil atau tidak ibadah Ramadan kita itu, maka kita ukur, kita rasakan sendiri bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Gitu ya. Apakah kita yakin bahwa Al-Quran itu sebagai hudan yang tidak diragukan, la raiba fihi, gitu ya, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kebanyakan kita pada saat ini itu menjadikan Quran hanya sebatas bacaan saja, dan kemudian dijadikan sebagai bacaan-bacaan yang bisa mengusir setan gitu. Akhirnya dipakai untuk praktek-praktek pedukunan ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan cuma untuk orang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia ya. Hudal linnas, kata Allah itu ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk apa manusia? Mengapa itu diberikan kepada manusia? Karena Allah ketika menciptakan kita tidak ingin kita ini meraba-raba dalam menjalani kehidupan kita, gitu ya. Allah tidak ingin hambanya atau makhluk yang diciptakannya nama manusia itu dalam perjalanan hidupnya meraba-raba, mencari-cari apa nih yang harus dijadikan pedoman. Gitu. Maka disediakanlah Al-Quran. Nah, kemudian ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, maka itu pasti ada jaminan yang Allah berikan kepada kita. Apa jaminannya? Bahwa kita akan mampu keluar dari segala masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah kehidupan ini, kembalinya kepada Al-Quran. Itu ya, jangan kembali kepada musik, kembali kepada menjadi membaca buku-buku yang dibuat oleh orang-orang yang tidak seiman, apalagi tidak seiman dengan kita. Yang seiman saja kalau dia tidak gunakan Al-Quran sebagai jalan hidupnya, itu pun harus kita tolak. Ya, tidak bisa dijadikan sepinter apapun orang itu. Jadi kembali, Al-Quran itu untuk manusia. Jadi kata Allah, kalau kita menggunakan Al-Quran, ya, siapapun dia, orang kafir sekalipun, kalau dia menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pasti akan selamat. Orang kafir sekalipun. Tentu saja bagi orang kafir selamatnya di dunia. Ya. Kalau di akhirat tidak selamat. Kenapa? Karena dia tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya, tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Gitu ya. Jadi dia mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan di muka bumi ini karena dia menggunakan Al-Quran. Kita bisa lihat para ilmuwan barat yang sekarang kita kagum-kagumi itu ya. Kita kan belajar di sekolah, semuanya belajar tentang penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang barat. Kenapa mereka bisa menemukan hukum-hukum alam? Karena mereka meneliti, dan penelitiannya itu sebenarnya didasarkan pada Al-Quran. Cuma mereka tidak mengakui itu, tidak jujur ya. Mereka malah terinspirasi oleh para ilmuwan muslim yang terdahulu lagi. Kita ini pernah menguasai dunia dengan ilmu, penemuan-penemuan ilmu yang luar biasa. Nah, ini oleh orang barat dicuri, oleh orang kafir dicuri, kemudian ditiru, cuma dimodifikasi aja.
gitu ya, dimodifikasi. Akhirnya kita yang belakangan nih, di saat umat Islam dalam keadaan terpuruk, mereka menguasai dunia ini, kita akhirnya belajar seolah-olah ilmu itu dari mereka. Akhirnya kita kenal Thomas Alva Edison, Einstein, James Watt, para ilmuwan barat lah yang diagung-agungkan itu. Padahal mereka hanya menemukan sunnatullah di alam ini, lalu membuat rumus, lalu membuat menjadi sebuah ilmu. Nah, kalau dia kenapa dia dapatkan itu? Karena dia membaca Al-Quran. Ketika dia baca Al-Quran, oh ini ilmu nih, langsung diterapkan, lakukan eksperimen, ya mendapatkan pengalaman demi pengalaman, akhirnya jadi ilmu. Dan itulah yang kita pakai. Ya, Thomas Alva Edison itu ketika dia melihat ya sebuah apel jatuh ke bumi, wah ini buat dia karena dia merasakan oh ini ilmu nih. Nah, akhirnya dijadikanlah ilmu untuk mengenal daya tarik, mengenal gravitasi dan sebagainya. Dan kita kemudian ini temuan Thomas Alva Edison. Dengan ilmunya itu dia menciptakan listrik, menciptakan lampu. James Watt menciptakan listrik. Nah, kalau mereka ini seorang muslim, seorang mukmin, wah, pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Kenapa? Dari dulu sampai nanti nih orang masih perlu lampu kan. Orang masih harus menggunakan lampu. Itu pahalanya terus mengalir itu kalau dia seorang mukmin. Tapi karena dia orang kafir, ya udah berhenti. Ya. Dia cuma dapat terkenal di muka bumi, tapi tidak terkenal di akhirat. Gitu. Tidak dikenal di akhirat. Dan bahkan di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengakui Allah. Nah, sementara kalau seorang mukmin itu dapat dua-duanya. Gitu ya. Kalau kita betul-betul mempelajari Al-Qur'an dan jadikan pedoman hidup, maka Allah akan muliakan dia. Kata Rasulullah, Allah memuliakan hambanya dengan Al-Quran. Tapi juga bisa jadi dengan Al-Quran itu pula lah Allah menghinakan hambanya. Bagaimana bisa terjadi? Ya, yang pertama tadi yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran karena dia menggunakan Al-Quran sebagai cara hidup, sebagai petunjuk hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Sehingga oleh Allah dimuliakan. Begitu juga umat, ya, kelompok masyarakat atau umat yang lebih besar, kalau dia menggunakan Al-Quran pasti dimuliakan. Enggak seperti keadaan sekarang ini, ya. Kita lihat konflik di Timur Tengah, selalu umat Islam menjadi kelinci percobaan Barat untuk mencoba senjatanya. Kenapa? Karena orang-orang saudara-saudara kita di Timur Tengah itu tidak menggunakan Islam sebagai cara hidupnya, tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedomannya, sehingga mereka dihinakan oleh Allah. Jadi bahan kelinci percobaan. Coba kalau dia menggunakan Al-Quran dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial, berpendidikan dan sebagainya, pasti Allah muliakan. Karena itu pernah ada, gitu ya, pernah ada, bukannya mimpi. Pernah ada. Jadi ini yang mesti dipahami bahwa Al-Quran itu tunjuk. Ya, apalagi hadis Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Gitu. Jadi bersyukurlah, berbanggalah kita yang masih bisa mengajar orang lain baca Al-Qur'an walaupun cuma sekedar abatasa. Gitu ya. Karena itu dasarnya. Ketika orang mengenal Al-Quran gara-gara kita memperkenalkan huruf demi huruf itu pahalanya sampai kita mati. Ya. Yang penting tadi niatnya ikhlas, bukan niat nyari duit di sana. Gitu ya. Kalau kita tujuan nyari duit ya cuma segitu dapatnya. Ya, sangat sedikit sekali. Tapi kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, berapapun orang menilai kita, maka nilai Allah lebih besar. Nah, ini kalau menjadi keyakinan kita, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan.
dalam hidup ini. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Baca Al-Quran sudah baik, ya, itu sebaik-baiknya. Apalagi kemudian ditambah dengan mengajarkannya. Dari sinilah Islam itu mendidik kita untuk tidak menjadikan Islam hanya untuk pribadi kita. Ya, Allah tidak mengajar kita untuk menjadikan Islam hanya untuk diri kita sendiri. Orang lain tidak perlu. Nah, kalau seperti itu mungkin nggak bakal nyampe Islam di sini. Tapi karena ada kewajiban untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat manusia, maka akhirnya Islam sampai kepada kita. Dan itulah kekuatan Islam. Kalau ada 1000 orang pelaku kebaikan, itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan 1 orang penyeru kebaikan. Paham ya? 1000 kebaikan, 1000 orang pelaku kebaikan itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan 1 orang yang mengajak orang berbuat baik, mempromosikan kebaikan kepada orang baik. Kenapa? Kalau 1000 orang ini mati, berhenti, gitu. Di situ berhenti. Tapi kalau 1 orang ini selalu mengajarkan Islam, mengajak orang berbuat kepada nilai-nilai Islam, ini akan terus hidup meskipun dia sudah mati, karena akan ada orang lagi berikutnya yang mengenal Islam. Seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh kita, ya. Sikap membaca Al-Quran kemudian mengajarkannya, gitu. Jadi kembali bahwa kalau kita ingin tahu apakah puasa kita tahun ini menjadi puasa yang bernilai, memiliki kualitas, dan ada bekas pada diri kita, lihat sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Kalau ternyata habis Ramadan ternyata kita jauh dari Al-Quran, berarti puasa kita hanya mendapatkan ju' wal 'atash, ya, hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi kalau kemudian ada perubahan, kita semakin dekat dengan Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tanpa keraguan sedikit pun, maka berarti puasa kita berhasil. Baik, kemudian apakah Quran bisa menjawab persoalan-persoalan kita? Disebutkan dalam ayat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Tidak cuma sebagai hudan, tapi bayyinatin minal huda. Ini juga menjelaskan petunjuk tadi, menjelaskan secara rinci tentang kehidupan kita ini. Jadi kalau ada orang bilang Al-Quran itu nggak lengkap, itu orang tidak paham, ya. Tidak atau mungkin dia belum mendalami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bayyinatin minal huda itu hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa sholat seperti ini dari takbir sampai salam kalau Rasul tidak ajarkan. Karena di Al-Quran tidak ada itu yang namanya takbir, yang namanya salam, tidak ada. Yang ada cuma ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, cuma itu yang ada di Al-Quran itu. Tapi bagaimana awalnya sholat itu Rasulullah yang menjelaskan. Bagaimana meletakkan tangan, itu Rasulullah yang menjelaskan. Apa yang dibaca, Rasulullah yang menjelaskan. Itu disebut bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran itu menjadi jelas, sejelas-jelasnya dan terasa sebagai pedoman hidup kita ketika hadis kita jadikan sebagai pedoman berikutnya, gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita kemudian mengabaikan hadis Rasulullah SAW. Ini yang sifat. Kalau ada orang nggak perlu hadis itu bikinan manusia gitu ya. Padahal sebenarnya hadis itu juga dari Allah. Karena Rasulullah kan ngomong bukannya berdasarkan nafsunya. Ya, Rasulullah itu bicara atau menyampaikan bicara kepada kita itu, menasihati, mengajar kepada kita itu karena bimbingan Allah, gitu. Makanya tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran itu adalah furqan. Furqan itu artinya pembeda. Ya, ketika kita betul-betul memahami Al-Quran, ya, betul-betul mendalami Al-Quran, maka kita nanti bisa melihat, oh ini salah, ini benar.
Ini jelas, ini tidak jelas. Tidak ada yang tengah-tengah. Tidak ada yang ragu-ragu. Kata Rasulullah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan. Ambil yang pasti-pasti saja. Itu kemampuan itu hanya bisa muncul dari kita ketika kita betul-betul mendalami Al-Quran dan kemudian Allah berikan sikap furqan, membedakan. Sehingga dalam hidup ini pilihan kita jelas dan pasti karena dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak paham Al-Quran, kita nanti bingung, aduh gimana nih ya mau mensikapinya gitu. Karena bingung akhirnya salah langkah. Tapi kalau kita sudah paham Al-Quran, Allah berikan kemampuan pada kita untuk menentukan ini salah, ini benar. Ini yang saya ikuti, ini yang harus saya tolak gitu. Tidak ada yang meragukan ya, syubhat dalam Islam itu cenderung kepada haram ya, kepada haram kan, bukannya menjadi halal. Kalau hal yang syubhat maka disuruh oleh Rasulullah suruh ditinggalkan yang meragukan. Jadi inilah yang harus kita pahami dari adanya Al-Quran ya. Dan marilah kita gunakan kesempatan sisa waktu yang tinggal 13 hari lagi ya untuk betul-betul memahami Al-Quran. Baca, tapi juga bukan cuma dibaca, difahami ya. Bacalah buku-buku atau bisa kita akses melalui YouTube kah, melalui Google kah, mencari materi-materi tentang pendalaman Al-Quran. Kita mungkin untuk Ramadan kali ini saya cuma ingin mendalami Al-Fatihah misalnya, lakukan itu sehingga kita nanti begitu selesai Ramadan kita bisa mengamalkan Al-Fatihah dengan benar gitu, sambil kita praktekkan. Atau kita saya mau mendalami Ar-Rahman misalnya, karena kita tertarik Ar-Rahman, dalamnya Ar-Rahman itu baca tafsirnya, baca segala macam yang berkaitan dengan itu, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita betul-betul mempelajarinya lalu mengajarkannya kepada orang lain agar Al-Quran tetap menyatu ya, mendarah daging pada jiwa dan raga kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa gunakan kesempatan ini untuk kesempatan sebaik-baiknya agar kita tidak ketinggalan ya. Apalagi kalau kita sudah pada level-level 50 ke atas atau 40 ke atas lah. Alangkah ruginya kalau tidak memiliki satu hal baik yang kita ambil dari Al-Quran itu. Apalagi kalau masih muda seperti Afaf, wah luar biasa. Dibina seperti Aiman, seperti Haidir, itu kalau tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, alangkah ruginya. Ya, alangkah ruginya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin. Kita diberikan rezeki yang melimpah, halal dan thayyib, serta diberkahi. Juga kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi, dan kita diberikan panjang umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.